Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi adalah kunci. Tapi, bagaimana kita bisa belajar dengan cara yang membawa perubahan positif bagi diri kita sendiri, tim kita, dan lingkungan kita? Selamat datang di perjalanan kita mengeksplorasi The Fifth Discipline oleh Peter Senge, sebuah panduan revolusioner untuk menciptakan learning organization. Hari ini, kita akan menyelami 5 disiplin inti yang membentuk dasar organisasi pembelajaran, yaitu personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. Mari mulai dengan personal mastery. Ini adalah tentang mengembangkan kesadaran diri yang dalam, memahami potensi kita, dan berkomitmen pada pertumbuhan pribadi dan profesional berkelanjutan. Pertimbangkan Steve Jobs, yang memiliki personal mastery sebagai seorang inovator yang karismatik, jenius, dan sales yang handal dalam membantu Apple memasarkan iPhone. Sebuah smartphone yang didesain indah dengan kualitas terbaik dan user-friendly. Kita semua memiliki kapasitas untuk pertumbuhan yang tak terbatas. Personal mastery membantu kita menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya melalui refleksi diri yang berkelanjutan dan pengembangan kemampuan. Selanjutnya, mental model. Ini berkaitan dengan asumsi yang kita buat, keyakinan yang kita pegang, dan bagaimana semua ini mempengaruhi interaksi kita dengan dunia. Mental model adalah tentang membuka pikiran kita, menantang pemikiran lama, dan menerima perspektif baru. Sehingga hal ini memungkinkan inovasi dan kreativitas yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah kompleks di tempat kerja. Disiplin selanjutnya shared vision, yaitu mendorong komitmen dalam kelompok, bukan hanya kepatuhan. Ini tentang membangun masa depan yang diinginkan bersama-sama. Perusahaan seperti Tesla di bawah kepemimpinan Elon Musk memiliki shared vision yang kuat tentang masa depan transportasi dan energi yang berkelanjutan. Visi ini memotivasi karyawan di berbagai tingkat organisasi untuk bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu merevolusi industri otomotif dan energi. Pada disiplin keempat, team learning, kita akan membahas mengenai bagaimana anggota tim dapat belajar bersama dari satu sama lain, memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individual. Dalam team learning, setiap anggota menghargai pandangan lain dan terbuka terhadap ide-ide baru. Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi tidak hanya muncul, tetapi berkembang. Perusahaan seperti Google mendorong pembelajaran tim melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah program 20% Time, di mana karyawan diberi waktu untuk mengerjakan proyek yang mereka pilih sendiri, seringkali dalam tim. Ini menciptakan kesempatan untuk inovasi dan pembelajaran lintas fungsi. Terakhir, system thinking. Disiplin ini membantu kita melihat lebih dari sekedar bagian-bagian individu. Ini tentang memahami bagaimana aspek-aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem. Dengan system thinking, kita dapat mengidentifikasi pola dan memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi organisasi kita. Ini penting untuk membuat keputusan strategis dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Organisasi seperti Toyota, melalui sistem produksi Toyota atau Toyota Production System, telah menerapkan sistem thinking dengan sangat efektif. Sistem ini, yang juga dikenal sebagai Lean Manufacturing, menekankan pada efisiensi, pengurangan waste, dan peningkatan berkelanjutan. Toyota melihat proses produksinya sebagai sistem yang terintegrasi dan selalu mencari cara untuk mengoptimalkan seluruh sistem daripada hanya bagian-bagiannya. Dalam The Fifth Discipline, kita diajak untuk melihat lebih dari sekedar praktek individu. Ini adalah perjalanan menuju transformasi, baik pribadi maupun organisasi.
Dengan menguasai kelima disiplin ini, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dan beradaptasi, tetapi juga membentuk masa depan organisasi kita dengan cara yang sustainable dan inovatif. Setiap orang, setiap tim, setiap organisasi memiliki potensi untuk berkembang. Melalui The Fifth Discipline, kita memiliki peta jalan untuk membuka potensi tersebut. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, membangun learning organization yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di dunia yang terus berubah ini. Bergabunglah dalam diskusi ini. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip The Fifth Discipline dalam hidup dan pekerjaan Anda? Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah bersama.